Salam perubahan. Hai kawan Indonesia Muda, jumpa lagi dengan saya Bocor Info di channel PIM Media. Kali ini saya tidak menghadirkan narasumber, tetapi kami ingin mengajak kawan Indonesia Muda melihat highlight berita yang mungkin luput dari kawan Indonesia Muda. Dan semoga ini menjadi fakta objektif dalam kawan Indonesia Muda menghadapi politik 2024. Dikutip dari CNBC Indonesia 5 Juni 2023 dengan judul Era Jokowi dibilang boros, utang ugal-ugalan. Pemerintahan di era Presiden Joko Widodo sangat boros. Pemborosan tersebut tercermin dari belanja negara dan rasio pajak yang sangat berjarak. Dengan demikian, terpaksa pemerintahan harus menarik utang untuk menutupi gap atau selisih tersebut. Berita berikutnya. Dikutip dari NE 5 Juni 2023 dengan judul Fakta Utang Indonesia kini tembus 7.879 triliun rupiah. Siapa yang tidak pusing dengan yang namanya utang, apalagi kalau dibiarkan ini bisa menumpuk dan juga berbunga-bunga. Nah, bicara soal utang, tahukah Anda kalau hingga Maret 2023 kemarin, utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Bahkan jika dihitung-hitung dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia, per kepala ini menanggung utang luar negeri masing-masing adalah 28,8 juta rupiah. Anda di rumah sedang menyaksikan ini, Anda memiliki utang 28,8 juta rupiah untuk utang luar negeri Indonesia. Iya, nanti saya bayar ke kantor, Bang. Ke kantor, banyak kali cincongmu. Utangmu udah jatuh tempo 3 hari ini, udah jatuh tempo 3 hari. Gimana pembayaran Anda? Iya, nanti saya bayar di kantor, Bang. Nggak usah nanti. Oh, jangan banyak-banyak cincong. Nanti. Sesuai dengan perjanjian, wajib. Dia membenarkan kata AHY yang mengatakan bahwa betul utang Indonesia ini semakin besar dan juga setiap setahun bayar bunga dan utang lebih dari 1.000 triliun rupiah. Lalu pernyataan dari JK ini kami cocokkan dengan data yang dikeluarkan oleh pihak dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari BPK, di mana ada laporan dari 2017 sampai dengan 2021 terkait dengan pembayaran hutang Indonesia. Apakah benar sampai dengan 1.000 triliun? Begini datanya. Di tahun 2021 ini hampir menyentuh angka 1.000 triliun rupiah, yakni mencapai 903,37 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang dikeluarkan oleh Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari BPK. Hidup itu jangan dibawa susah. Apalagi nyusahin orang. Pinjam duit dong. Pinjam. Besok bayarnya. Ya. Berita berikutnya. Dikutip dari CNBC Indonesia 31 Mei 2023 dengan judul Era Jokowi, utang naik 3 kali. Setiap warga negara Indonesia menanggung hutang 28 juta rupiah. Pemerintahan Joko Widodo akan tercatat dalam sejarah sebagai rezim paling doyan utang dengan capaian nominal utang publik atau pemerintahan pusat yang sangat jumbo, mencapai 7.879 triliun rupiah per Maret 2023, naik 3,2 kali dari awal memerintah pada 2014 lalu. Karena itu, merupakan utang publik, maka ini sama artinya setiap kepala rakyat Indonesia saat ini menanggung utang 28,7 juta rupiah. Berita berikutnya dikutip dari Republika Merdeka Kamis 8 Desember 2022. Kondisi ekonomi masih sulit, paksakan proyek IKN hanya akan memperbesar hutang. Di tengah situasi ekonomi global saat ini yang masih tak menentu, Presiden Joko Widodo masih saja berambisi melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Berita selanjutnya dikutip Warta Ekonomi Jakarta, Jumat 2 Juni, dengan judul Korupsi Merajalela Hingga Utang Kian Tinggi, Rezim Jokowi Hujan Kritik Lagi. Politikus kawakan Andi Sinulinga
kembali memberikan kritik pedas terkait dengan sejumlah masalah yang terjadi dalam masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Kritikannya sebagai berikut. Hutang meningkat berlipat-lipat. Budaya korupsi pejabat makin menggila, sementara rakyat rebutan daging tak layak konsumsi. Viral di media sosial, warga Bantan Bengkalis Riau rebutan daging di tempat sampah atau tempat pembuangan akhir. Adapun daging yang diperebutkan merupakan daging kerbau impor ilegal dari hasil sitaan Bea Cukai Bengkalis Riau yang dimusnahkan di tempat pembuangan akhir atau TPA. Para warga tersebut terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak. Baiklah kawan Indonesia muda, itulah highlight berita yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wacana dalam menghadapi politik 2024. Salam perubahan!